yaitu Bapak Indra Al-Marianto, dan yang sama-sama dihormati seluruh pengurus cabang daripada PKS Kabupaten Kebumen, dan yang sama-sama kita hormati yaitu pengurus Masjid Indonesia, kemudian ada di sini Ketua PSM atau Ketua Simpulan Pati, kemudian yang kami hormati para bapak ibu semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat sama-sama duduk di masjid yang sangat megah ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana temanya pada hari ini menuju kebenaran Islam, jaya berlaku, jaya negeri. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian senantiasa kita sama-sama selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Sangat akan disemuanya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami hanya bercerita saja. Ada satu sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga, yang mana dia pekerjaannya sebagai pengembala kambing. Suatu ketika Bapak Ibu datang Umar bin sahibi asum al-yawm ya sahibi, apakah engkau puasa hari ini wahai sahabatku? Na'am ya Amirul Mukminin, ya wahai Amirul Mukminin. Pengembala kambing ini Bapak Ibu duduk di atas batu di bawah terik panas. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, apakah pekerjaanmu di sini wahai sahabat? Lalu sahabatnya menjawab, saya dari pengamal. Lalu Umar bin Khattab bertanya, maukah engkau bekerja sama dengan saya? Barang tentu mau wahai Amirul Mukminin. Bagaimana kiranya kalau kambing ini kita sembelih satu, lalu dagingnya kita bagi dua? Lalu dijawab pengembala kambing, mohon maaf Amirul Mukminin, ini bukan kambing saya. Saya hanya tukang gembala kambing ini. Semua kambing yang banyak ini hanya punya buat saya. Lalu Umar bin Khattab bertanya lagi, kalau begitu berapa jumlah kambing ini semua? Berapa jumlah kambing yang engkau gembala ini semua? Sahabat itu menjawab,
Mohon maaf Amirul Mukminin, saya pun tidak tahu berapa pasti jumlah kambing ini sebenarnya. Saking banyaknya memang. Dan bahkan tuan saya pun tidak tahu berapa jumlah kambing ini semua. Atau warna kotor tak. Kalau begitu, sahabatku, karena kamu tidak tahu, tuanmu tidak tahu berapa jumlah kambing yang kau gembala ini, sudah, kita tangkap saja 2 kambing ini, lalu kita bawa ke pasar, lalu kita jual, kita bagi 2 hasilnya. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita jadi tuan gembala kambing, tuan kita tidak tahu berapa jumlah hasilnya. Apa jawab penggembala kambing ini? Jawab penggembala kambing ini, mohon maaf Amirul Mukminin, saya memang tidak tahu berapa jumlah kambing ini. Tuan saya memang tidak tahu berapa jumlah kambing ini. Tetapi ada yang maha tahu, wahai Amirul Mukminin, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ibu-ibu? Kalau sekira ibu-ibu lewat di jalan, lalu ada uang, ada setumpuk uang 5 juta lah dikatakan. Nah ada orang bu, cuma ibu yang ada, ditengok ke belakang gak ada orang, ditengok ke depan gak ada orang. Gimana ibu-ibu? Kira-kira duit ini diambil apa tidak? Diselamatkan dia Allah. Ternyata Bapak Ibu, inilah contoh sifat kecil daripada penduduk surga itu. Contoh kecil daripada sifat penduduk surga itu seperti itu. Dia tidak tahu berapa jumlah kambing ini, tuannya tidak tahu berapa jumlah kambing ini. Kalau kita mungkin Bapak Ibu yang jadi penggembala kambing itu selesai itu kambing. Dahulu satu sebulan. Tapi karena ada keimanan dalam hatinya, beliau mengatakan, sekalipun saya tidak tahu berapa jumlah kambing ini, tuan saya pun tidak tahu berapa jumlah kambing ini, tapi ada yang maha tahu, dia Allah Subhanahu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju kemenangan Islam, jayalah agamaku, jayalah negeri. Kita balik pada sejarah. Pernah berperang sahabat, kalah. Di saat berperang ini kalah, pertolongan Allah tidak datang Bapak Ibu. Lalu sahabat bersama, kenapa kita tidak menang? Kita punya peralatan yang lengkap, panah yang lengkap, semua lengkap pada saat itu. Lalu mereka introspeksi diri Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah semua sholat? Sholat. Apakah semuanya berzikir? Berzikir. Apakah semuanya ikhlas ikut berperang? Semua ikhlas. Dikoreksi satu persatu Bapak Ibu. Kenapa kekalahan ini terjadi? Sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dikoreksi, semuanya dikoreksi. Sampai kepada hal yang sepele Bapak Ibu. Apa itu? Masih lengkapkah semua siwaknya? Semua memeriksa siwak pada saat itu. Banyak yang jatuh di medan perang. Coba Bapak Ibu. Maka diperintahkan panglima perang pada saat itu,
Semuanya adalah kamu siwak. Nanti malam semua bersiwak. Maka malam-malam bersiwak. Ternyata Bapak Ibu, apa yang terjadi pada malam hari? Di saat sahabat ini dengan kaum muslimin anggota perang ini di saat bersiwak bersama pada malam hari itu diintip oleh musuh. Apa kata musuh? Lalu musuh ini melapor kepada panglima perang mereka. Apa dia bilang mereka? Besok kita bakal kalah. Bagaimana ceritanya? Kata panglima perang ini. Mereka malam ini bukan cuma mengasah pedang mereka, bukan cuma mengasah tombak mereka, gigi mereka pun sudah diasah malam ini betul-betul. Coba. Apa yang terjadi? Mendengar berita itu Bapak Ibu, kelompok sahabat Nabi pada malam hari ini bukan cuma mengasah pedang, bukan cuma mengasah anak panah, tetapi tadi kami intai gigi mereka pun sudah diasah malam ini. Datang panglima, untuk apa itu mereka? Berkemungkinan besok kita bukan cuma ditebas, kita akan dimakan satu persatu. Apa hikmahnya ini, Pak? Allah menurunkan pertolongan dengan sebatang siwak. Allah tahan pertolongannya karena sahabat sibuk berperang, lalu mereka meninggalkan, lalu berjatuhan siwak mereka dan mereka tidak bersiwak. Mungkin ada yang mengatakan ini darurat, tapi tidak. Pada saat mereka sudah tidak bersiwak lagi, Bapak Ibu, Allah tahan, tidak turun pertolongannya. Begitu mereka sadar, Bapak Ibu, mereka kembali bersiwak, maka belum lagi berperang besoknya, malam hari itu sudah lari musuh tunggang langgang. Ini keajaibannya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu adalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin pertolongan Allah, kalau kita ingin kemenangan, jangan jauh dari sunnah. Pakai jenggot, ini bakal menang kalau jadi khusus begitu. Allah Akbar. Ayo Allah. Terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa perang Badar itu menang? Kenapa perang Badar itu menang pada saat itu? Kalau secara taktik Bapak Ibu, Nabi Muhammad ada membuat 3 strategi. Yang pertama, di saat pagi hari Nabi Muhammad mengambil posisi perangnya menghadap musuh dari arah matahari, dari arah matahari terbit. Mana terbit? Di sana. Maka Nabi Muhammad mengatur pasukan menghadap ke sini, musuh dari sini. Di saat fajar terbit, ini bukan serangan fajar nih. Ini kenapa menang? Ada serangan fajar gitu kan? Mereka Nabi dengan para sahabat Bapak Ibu mengambil posisi dari matahari. Berarti mereka membelakangi matahari. Berarti musuh menghadap matahari. Apa yang kita ambil dari sini? Di saat mereka mulai berperang, maka musuh menghadap mereka penuh dengan kesilauan. Silau. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad mengambil posisi di mana mata air yang paling banyak di daerah
Huasi namanya pada saat itu. Mereka bercamp di situ karena kalau perang zaman dulu kan tidak sama dengan sekarang. Kalau dulu berduduk tempat, siapa yang di sini, siapa yang di sini, janji besok jam 8 mulai perang. Nah, bukan sembarang-sembarang, kan besok jam 8 mulai perang. Juhur tutup dulu, mulai lagi perang. Kan begitu kalau zaman dulu, seperti itu. Yang ketiga Bapak Ibu, Nabi Muhammad tahu berapa jumlah musuh mereka. Nah, kalau perang jumlah musuhnya harus tahu, jumlah lawannya harus tahu berapa. Nanti salah perhitungan, dikira satu lawannya rupanya datang 10. Tahu gitu. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu? Nabi Muhammad berjumpa di pinggir air dengan tukang masak anggota perang itu. Jadi Nabi Muhammad, kamu siapa? Saya tukang masak dari anggota perang. Berapa jumlah mereka? Maaf, saya tidak tahu. Lalu dari Nabi Muhammad, berapa daging yang kau masak? Dari perhitungan daging inilah diperhitungkan Nabi Muhammad yang dimasak ini abad sekianlah jumlah musuh pada saat itu. Jadi perang Badar itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata ya Allah ya Rahman ya Rahim, tidak seperti itu. Bukan bin salamin jadi menang seperti itu, penuh dengan trik dan cara, penuh dengan taktik, penuh dengan persiapan. Begitu Rasulullah mengajarkan kita begitu. Maka harus ada cara, harus ada taktik dalam menggapai kemenangan ini. Insya Allah menang sama. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini yang tiga ini dipersiapkan oleh Rasulullah SAW, kemudian Bapak Ibu, pasukan Nabi Muhammad di perang Badar itu adalah keimanannya, keyakinannya sangat kuat. Tidak cukup sekedar taktik, harus ada keyakinan, harus ada keimanan. Kita harus meyakini, inna Rasulullah yansurukum wa yusabbil aqdamakum. Jikalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ini Pak, ayat Al-Quran ini kalau kita tafsirkan ada namanya insya'iyah. Inna Rasulullah yansurukum. Apa maknanya Pak? Ini ibaratnya Pak, makan kenyang, minum hilang dahaga, capek istirahat. Artinya Pak, yang dimaksud oleh penafsiran ini, jikalau memang kamu menolong agama Allah, langsung Allah menolong kamu. Tidak ada jeda, tidak ada jeda. Jikalau engkau mau menolong agama Allah ikhlas, maka langsung diberikan Allah pertolongan, langsung diberikan Allah balas. Tidak menunggu besok, tidak menunggu 2 bulan ke depan. Di saat itu kita menolong agama Allah, saat itulah turun pertolongan Allah. Ini yang berada di bawah. Ada sahabat Nabi, ahli pedang. Dia ahli pedang. Dia ahli pedang di antara sahabat yang lain. Dia naik ke puncak gunung. Dia melihat sahabat habis dihantam musuh. Maka dia turun, Pak. Ditebasnya musuh itu semua, Pak, mati semua. Terakhir dia ada satu musuh lagi dari belakang, Pak, menebas leher dia, mati terus. Apa kata sahabat? Mengadu sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, betapa indahnya kematian beliau. Beliau mati dalam syahid fisabilillah. Beliau ahli pedang. Beliau beriman kepada Allah. Beliau yang beriman kepada Rasul. Alhamdulillah, indah kematian beliau. Beliau mati dalam keadaan perang. Beliau masuk surga. Apa jawab Nabi? Wa ahluna, dia itu
Di dalam peperangan ini juga Pak, ada niat yang kuat, tapi tidak salah. Sahabat yang tadi itu Pak, huwa ahlun nar kata Rasulullah, dia adalah penduduk surga. Mungkin sebentar, mungkin sehari, tidak sama dengan kita mungkin berhari-hari. Mungkin 2 hari saja dia masuk neraka. Apa yang salah di saat dia syahid fisabilillah, tapi dia tidak diakui Rasulullah menjadi ahli surga? Apa itu berarti? Ada salahnya. Apa yang salah? Biar mereka tahu saya ini orang hebat baik benar. Ayo perjuangan. Maka dalam perjuangan bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu juga syaratnya in tansurullah yansurukum. Ingat niat yang lurus. Cuman dalam niat ini jadidu artinya berbaharu. Karena sedetik bisa berubah niat, sedetik bisa berubah niat. Maka luruskan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, anggota pasukan perang Badar ini Bapak Ibu, di luar mereka sudah mengikuti arahan Rasulullah, di luar mereka sudah benar-benar melaksanakan arahan Rasulullah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka memiliki kekuatan iman yang sangat kuat. Maka turut bertolak. Ada juga masanya Bapak Ibu Nabi Muhammad SAW kalah berperang. Ada satu kelompok sudah diatur oleh Nabi Muhammad. Jangan ada yang turun dari bukit. Jangan ada yang turun dari bukit. Semuanya bertahan di bukit. Tapi apa yang pada saat itu? Karena musuh sudah banyak mati di bawah bukit. Lalu banyak peninggalan harta ghanimah. Mereka turun ke bawah pada saat itu, melanggar aturan yang dibuat oleh Rasulullah Bapak Ibu. Maka di saat mereka turun ke bawah, datang musuh berlari menompaki mereka, kalah pada saat itu. Apa Pak? Dalam permainan hidup ini Pak, harus ikut aturan. Bersiap-siap saja Bapak Ibu. Siapa yang tidak ikut aturan, maka siap menerima kekalahan. Maka evaluasi pada saat itu, kenapa kita kalah wahai Rasulullah? Kenapa kita tidak menang wahai Rasulullah? Padahal kan sudah wajar kita menang. Tinggal satu kelompok musuh lagi yang belum kita kalahkan. Apa jawab Rasulullah? Kalian melanggar aturan. Saya bilang jangan turun dari bukit. Tapi pada saat itu karena tergiur dengan harta ghanimah, tergiur dengan uang, tergiur dengan emas, harta peninggalan perang itu Bapak Ibu, apa yang terjadi pada saat itu? Allah cabut pertolongannya, maka kaum muslimin kalah pada saat itu. Ini Bapak Ibu, dari judul kita hari ini Bapak Ibu, menuju kemenangan Islam, inilah contoh yang dapat kita ambil. Terus Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kisah saya ceritakan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih di umur 23 tahun kurang lebihnya menjadi panglima perang yang datang merebut pada saat itu negara Romawi. Pada saat itu disebut dengan panglima termuda. Sudah dikuasai Bapak Ibu, sudah menang, sudah dikuasai Bapak Ibu, sudah menang, sudah dikuasai. Maka pada saat mendirikan sholat Jumat Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka orangnya tawadu. Ayo kamu imam, tidak ada yang mau. Saling dorong-dorongan. Engkaulah yang paling berhak, engkaulah yang paling berhak, engkaulah yang paling berhak. Siapa yang bakal kita angkat mendirikan sholat?
pada saat ini apa namanya itu sholat Jumat. Nah, kalau Bapak Ibu apa yang terjadi? Tidak ada. Maka yang paling tua berdiri pada saat itu, wahai seluruh anggota perang, silakan semuanya berdiri. Berdiri semua. Sudah berdiri semuanya? Maka saya melemparkan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapakah di antara kita anggota perang ini yang telah menaklukkan kota Konstantinopel ini yang tidak pernah tinggal sholat 5 waktu? Yang tidak pernah tinggal sholat 5 waktu. Satu pun di antara anggota perang itu, Bapak Ibu, tidak ada yang pernah tinggal sholatnya mulai mereka balik. Satu pun tidak ada yang tinggal sholat. Kalau kita Pak, mulai balik berapa kali tinggal sholatnya? Ibu-ibu, mulai balik berapa kali tinggal sholatnya? Katanya kita mau menang nih gimana kita, tapi sholatnya tinggal. Tidak ada yang dulu satu. Dipersilakan dulu. Siapakah di antara pasukan perang ini yang pernah tinggal sholatnya sekali saja mulai balik? Tidak ada. Terus siapakah di antara pasukan perang ini yang pernah meninggalkan sholat jamaah mulai ia balik? Separuh dulu. Separuh ya. Kalau pertanyaan ini dibuat di kita, Pak, siapa yang pernah meninggalkan sholat jamaah? Duduk semua. Coba bolehkan pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih, Bapak Ibu, separuhnya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Itu Pak. Kemudian yang terakhir, siapakah di antara kita ini, pasukan perang ini mulai balik sampai sekarang yang tidak pernah tidur mulai jam 2 malam sampai subuh? Duduk semua Pak, terkecuali satu masih memegang pedang muda dan gagah. Dia adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Begini Allah akan menurunkan pertolongan kepada kita Pak. Pertama, jangan tinggalkan sholat. 2, sholat berjamaah. 3, sholat tahajud. Ini kalau sudah teramalkan dalam hidup kita Pak, saya yakin Bapak Ibu menang. Saya yakin Bapak Ibu menang kalau ini sudah diamalkan. Pertama, jangan tinggalkan sholat. Bagi laki-laki jangan tinggalkan berjamaah. Yang ketiga, ya tidak usahlah mulai jam 2 sampai subuh. Kita cukup saja 2 rakaat, 4 rakaat saja lah sebelum subuh. Istiqomah setiap hari. Sekarang subuh jam berapa? 7:30. Ya bangun jam 4 lah, masih dapat. Cuma kadang-kadang kita jangan bangun jam 4, jam 8 belum bangun. Aku banyak kalau kita harus bangun. Saya mau mana? Jam berapa? Jam 8 aja. Beginilah dalam sejarah Islam Bapak Ibu kejayaan. Di luar mereka memiliki pemikiran yang sudah maju Bapak Ibu, tetapi mereka memiliki keyakinan yang sangat sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan sanggup kita bangun jam 2 malam Pak. Tidak akan sanggup kita istiqomah tahajud setiap malam Pak, kalau memang tidak ada kesempurnaan iman dalam diri kita. Bangun subuh saja pada sakit dulu, asam urat naik, asam lambung naik, capek lah, nantilah. Boleh kalau sholat subuh jam 8 boleh. Ada 3 yang dibolehkan sholat terlambat. 1, rubi'al qalami an salasin, an-nawmu hatta yastayqiz, orang yang tidur sampai ia bangun. Tadi malam ada acara, tiba-tiba tertidur bangunnya jam 7. Di saat Bapak Ibu bangun jam 7 itu langsung berwudu, langsung sholat subuh. Tapi jangan setiap hari Pak. Kalau setiap hari jadi salah. Ditanya sama anaknya, Bapak sholat apa? Sholat 2, anak pernah sholat subuh. Itu salah. Tidak Bapak.
Yang kedua adalah siapa dia? Orang yang pingsan sampai ia sadar. Yang ketiga, orang gila sampai ia sehat. Maka Bapak Ibu, kalau ada keluarga masuk ICU, dia tidak perlu sholat karena dia dalam keadaan tidak sadar. Tidak perlu Bapak sholat karena karena tidak perlu. Kapan dia sadar dari bangun sakitnya, disitulah jatuh lagi wajib kepada dia sholat. Karena ada kawan saya Pak, dia bercerita di saat di ICU orang tua kami tayamumkan, kami usap mukanya, kami usap tangannya, lalu kami gerak-gerakkan tangannya seperti sholat. Begitulah kan Ustaz cintanya dengan orang tua kami dalam hati. Mau saya jelaskan ya? Orang kalau sudah dalam keadaan sadar, ya tidak dijatuhkan. Orang yang tidur sampai ia terbangun, orang yang pingsan sampai ia sadar, kemudian orang yang gila sampai ia sehat. Orang gila kan saja sholat, salah dakwah. Mana dakwah orang gila tidak perlu. Orang gila itu tidak bisa diajak sholat. Karena orang gila itu sudah dicabut daripada dia beban kewajiban. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah yang kami sampaikan Bapak Ibu tadi, begitulah secara singkat kejayaan Islam. Kalau kita hari ini belum bisa berbuat dari apa yang telah dicontohkan oleh